Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial perbaikan modifikasi kulkas full inverter, yang mana pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara modifikasinya. Baik, kita lanjutkan video ini. Dan nanti yang pertama kita coba melakukan perakitan pada timer ini. Kita pasang dulu kabel-kabel pada soket-soketnya untuk mempermudah proses penyambungan nantinya. Saya lakukan proses penyolderan terlebih dahulu pada soket-soket di timer ini. Nah, ini seperti ini. Terserah warnanya, bebas, tidak jadi masalah karena di sini ada kakinya, kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4 ya. Oke, yang pertama kita coba pasang terlebih dahulu ini bimetal switch. Nah, caranya kita pasang dulu untuk defrost bimetal atau bimetal switch, kita pasang di bagian freezer ini. Nah, ini freezernya. Nah, ini masih dingin ini teman-teman, karena masih nyala ini kompresor yang baru. Nah, untuk bimetal switch ini kita potong saja. Nah, ini kita potong. Nah, ini ya. Nah, ini termistornya kita potong. Nah, ini termistor yang lama. Kemudian kita sambung bimetal switch itu pada kabel sini. Nah, ini kita kupas dulu. Jadi proses modifikasi ini saya rasa sangat mudah. Di bagian freezer ini saya hanya modif untuk pemasangan bimetal switch. Nah, ini saja. Oke, saya melakukan penyambungan bimetal switch ini. Ini. Dan kita isolasi dulu ya. Oke, saya melakukan pengisolasian pada sambungan ini. Dan kemudian kita lakukan penyambungan kembali pada kabel satunya. Jadi ini kategorinya kulkas full inverter ya. Jadi antara modul dan kompresornya benar-benar saling terkait. Jadi kita betul-betul harus modif total. Oke, ini proses penyambungan telah selesai. Dan untuk bimetal switch ini kita pasangkan pada akumulator. Nah, di sini ada akumulator seperti filter gitu bentuknya. Nah, ini. Nah, ini kita coba ikat menggunakan kabel tis. Nah, ini. Ya, saya pasang di akumulator ini karena di sini suhunya adalah suhu yang paling dingin, puncaknya di sini. Lalu nanti sangat dingin terakhirnya di sini. Oke, kita rapikan. Nah, begini pemasangannya. Kita sangkutkan saja di bagian akumulator untuk bimetal switch. Oke, proses modif di bagian freezer sudah selesai, dan kemudian kita bisa menutupnya saja.
Kita tutup saja karena kita tidak melakukan modif. Dan ini termistornya nanti kita tetap pakai, kita pasang kembali pada modul. Oke, kita tutup saja sudah. Sementara di sini boleh. Nah, ini. Dan kita beralih ke modul atas. Nah, sini saya arahkan ke modul atas. Nah, untuk di bagian modul atas ini ya, kita tadi kan memotong kabel termistor ya. Itu tadi warnanya adalah oranye. Nah, ini kita cari di mana kabel oranye tadi. Nah, di sini ternyata kabel oranye ada di soket ini. Nah, ini kabel oranye di soket ini. Ya, betul. Nah, kita pisahkan dulu yang oranye. Nah, ini bentar. Masih saya coba pisahkan. Nah, ini kabel oranye yang tadi menuju ke termis. Ini saya potong ya. Kita potong. Nah, ini kita potong saja. Nah, ini. Dan untuk kabel oranye yang menuju ke soket ini kita sambungkan lagi termistor yang tadi telah kita potong pada bagian phaser. Nah, ini ya. Termistornya kita pasang kembali menuju kabel yang ke soket. Jadi saya tujuannya memasang termistor ini kembali adalah untuk menghindari apabila jaga-jaga kalau misalkan ada error ya. Karena modul apabila termis tidak terpasang ataupun rusak, maka bisa berakibat error ya pada bagian modul. Jadi saya hindari itu, maka saya pasang kembali termisnya supaya tidak ada kemungkinan error pada sistem modul. Jadi modul tetap bekerja normal seperti biasanya karena termis masih saya kembalikan. Oke, begini saja saya kembalikan termisnya. Dan ini kabel oranye yang kecil ini yang telah saya potong tadi, ini saya akan lakukan penyambungan ya. Oke, kita siapkan timernya tadi. Nah, ini saya siapkan timernya. Nah, di sini timer 13 ini kita ambil ya. Di sini ada soket 1 2 3 4. Kita ambil soket nomor 2. Ya, ini nomor 2 warna merah. Untuk kabel soket 2 warna merah ini kita sambungkan di kabel oranye yang kecil ini. Nah, ini kita sambungkan di sini. Kemudian kita isolasi dulu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita periksa lagi untuk kabel oranye yang kecil. Selanjutnya kita pasang pada ini soket nomor 1. Ada kabel warna oranye juga ya. Nih soket nomor 1 dan kabel oranye ya. Ini sama kabel oranye ya. Jadi untuk soket nomor 1 kabel oranye ya. Dan di sini soket pada modul di sini kita coba saya kupas dulu.
Nah, di sini ada kabel warna kuning. Nah, ini kabel kuning ini kita potong saja. Nah, ini kabel kuning yang menuju ke soket ya, modul. Kita potong, kita kupas. Nah, ini kita kupas ya. Ini kabel kuning kita gabungkan. Nah, ini ke soket nomor 1 ya. Oke, saya sambungkan soket nomor 1 ke kabel warna kuning dan saya gabungkan kabel warna oranye yang kecil ya, yang tadi kita potong di termis tadi. Nah, ini saya gabungkan jadi satu, 3 jadi satu. Di sini jadi ada kabel kuning, kabel oranye besar dan kabel oranye kecil. Oke, saya isolasi dulu. Oke. Kemudian di sini soket nomor 2 dan nomor 1 sudah terpasang. Di sini ada soket nomor 3 dan soket nomor 4 ya. Tinggal 2 soket kabel yang belum terpasang. Coba kita ambil ini soket nomor 3 ya. Soket nomor 3. Nah, ini soket nomor 3. Ini kita coba pasang sekring ya, sekring tadi. Nah, ini coba saya lakukan penyambungan pada soket nomor 3. Nah, kabel soket nomor 3 saya pasang sekring. Saya sambung sekring. Nah, ini saya isolasi dulu. Ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa dukungannya selalu pada video saya. Karena dengan dukungan teman-teman saya selalu bersemangat membuat konten-konten tentang trik dan tip dan trik perbaikan peralatan alat elektronik ya. Dan ikuti terus video ini, jangan putus supaya paham cara penyambungannya. Oke, selanjutnya untuk sekring tadi kita sambungkan di soket ya, soket menuju ke sumber listrik. Di sini ada kabel warna coklat dan biru. Nah, ini kita pasang ke warna coklat ya, langsung ke sumber. Nah, ini kita kupas ya, kita kupas saja, jangan dipotong. Nah, ini kita sambungkan di kabel coklat menuju ke sumber ya, sumber listrik. Nah, ini kita isolasi. Nah, jadi untuk soket listrik ini yang dari sumber menuju ke model, ini ada kabel warna coklat dan biru ya. Kita langsung gandengkan yang sekring tadi ke kabel warna coklat. Nah, ini saya dekatkan ya, ini dari sumber sekring ya, dan ini sudah terpasang seluruh soketnya, tinggal satu soket sepertinya tadi belum ya. Sudah kita cek lagi. Oke, sudah terpasang soket semua kabel dan tinggal satu soket ya, soket nomor 4. Nah, ini kita akan sambung kemana? Nah, ini kita coba lihat, di sini ada 3 kabel ya, 3 kabel ya. Ini 3 kabel ini kita potong ya, kita potong di sini ada kabel hitam, coklat dan merah. Nah, kita akan potong sebagian. Nah, ini saya potong kabel hitam dan merah ya. Nah, ini kabel hitam dan merah.
Oke, saya pisahkan dulu. Nah, ini di sini saya potong kabel hitam dan merah. Oke, kita coba sambung dulu kabel hitam. Nah, ini kabel hitam. Nah, ini saya kupas kabel hitam. Oke, kabel hitam kita sambungkan pada di sini. Ada soket ya, banyak kabel ini kita sambungkan di warna biru. Ya, di warna biru. Nah, di sini ada kabel soket yang menuju ke modul. Ini kita sambung ke warna biru. Tapi jangan dipotong nih kabel birunya. Kita cuman mengupas saja. Oke, ini kabel hitamnya saya pasang di kabel soket yang menuju ke modul yang berwarna biru. Nah, ini sudah ya, sudah tersambung. Oke. Dan kita isolasi dulu. Oke, sudah selesai ya pengisolasian. Dan selanjutnya untuk soket nomor 4 pada timer, nah ini kita akan sambungkan pada kabel warna merah yang kita potong tadi, pasangannya hitam tadi. Nah ini jadi kita sambungkan yang menuju ke kabel merah yang warna hitam tadi pasangannya. Oke, kita sambungkan soket nomor 4 pada timer menuju kabel merah yang kita potong tadi. Oke, kita isolasi dulu. Oke, sudah selesai. Jadi seluruh soket sudah terakit, tersambung. Dan selanjutnya kita tinggal merapikan saja posisi kabel ini. Kita tinggal selipkan dan kita letakkan timer ini di mana ada tempat. Nah, ini kondisi masih beroperasi ini ya. Kompresornya masih sengaja memang masih tetap saya hidupkan. Dan kita beralih ke bawah. Nah, ini kita beralih ke bawah. Nah, di sini ada soket yang menuju ke kompresor. Nah, ini kita coba kupas dulu. Kita kupas dulu, kita lihat di sini ada 3 kabel. Nah, ini 3 kabel. Di sini ada coklat, merah, hitam. Nah, ini kita potong merah dan hitamnya ya. Nah, ini jadi tinggal coklat ya, tinggal coklat. Nah, kita perlu 2 kabel saja, yaitu merah dan hitam. Nah, ini kita pasang aja soket ya untuk menuju ke kompresor nanti. Oke, selanjutnya setelah itu kita kembali ke bagian freezer. Kita pasang saja penutup cup freezer ini dan aksesorisnya. Nah, ini kita pasang kembali, tutup rapat, disekrup kembali. Karena proses modifikasi pada bagian ini sudah selesai.
Dan ini segala aksesorisnya kita kembalikan saja. Jangan sampai ada yang terlupakan. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ke atas lagi. Nah, di sini kita rapikan saja kabel-kabel susunannya dan letakkan timer defrostnya pada posisi yang pas. Kita tinggal cari saja diletakkan di mana. Dan kabel-kabel bisa kita rapikan. Nah, ini saya sedang merapikan kabel-kabel, dan kemudian setelah rapi kita bisa tutup saja ini, karena kita sudah tidak melakukan modifikasi lagi di bagian ini. Oke, sudah tertutup, dan jangan lupa di skrup ya, di skrup lagi untuk penutupnya ini. Nah, sudah tertutup. Kemudian kita fokus ke bagian ini kompresor ya, ini di sini di bawah. Coba kita amati di bagian bawah dan kita lihat tekanan masih stabil di 10 PSI ya, filter dryer masih hangat, berarti bagus. Oke, kita cabut ya, kita matikan kompresornya, dan ini soket sementara saya lepas. Nah, ini saya lepas soket sementara tadi. Kemudian kita bisa pasang soket yang baru. Nah, ini soket yang baru setelah kita pasang ini soketnya. Kita pasang, jadi hanya 2 kabel ya. Oke, sudah terpasang kedua soket ini, dan selanjutnya kita bisa rapikan. Nah, ini kita rapikan saja, dan selanjutnya kita bisa tes langsung running menggunakan modul yang telah kita modifikasi tadi. Nah, ini langsung saya hidupkan unit, dan kita lihat ini fan pada kondensor akan bekerja nanti ya. Nah, ini kita lihat, tunggu fan ini berputar. Oke, sudah berputar dan sip, artinya kompresor sudah bekerja ini. Di sini tekanannya sudah turun di 12 PSI. Kemudian kita lakukan penambahan lagi untuk tekanan freonnya ini supaya bisa mencapai di 12 PSI paling tidak, karena tekanan berubah pada saat kita setelah modif, maka tekanan harus kita tambah lagi supaya menjadi 12 PSI. Nah, ini sudah 12 PSI. Filter dryer sudah hangat, bagus. Nah, ini kita bisa lepas saja selang manifold yang menuju ke ventil pengisian. Nah, ini saya lepas dan saya tutup menggunakan penutupnya. Oke, sudah tertutup. Dan proses modifikasi ini saya anggap sudah selesai, dan saya menutup unit bagian belakangnya. Oke, sudah tertutup teman-teman.
Dan proses modifikasi telah selesai dan saatnya kita lihat hasilnya. Oke, lampu sudah menyala dan saya rasakan ada hawa dingin di bagian freezer ini. Nanti Ya, bikin es batu. sudah terasa hawa dinginnya. Ada batu es ya, satu taruh di sini ya. Dan saya sudah merasakan hawa dinginnya karena sudah menggunakan modul ini. Dan untuk bagian bawah, nah ini sudah nyala lampunya dan saya merasakan juga hawa dinginnya. Dan untuk pembuktian kita coba ya di tengah. buatkan Yang penting patokannya itu harus jadi. batu es ya. Di sini saya buatkan air yang sudah dikemas di plastik. Nah, ini saya taruh di sini dan nanti kita akan cek lagi 2 hari gimana hasilnya ya. Oke, kita tunggu 2 hari kemudian, biarkan saja kulkas ini beroperasi. Baik teman-teman, setelah 2 hari kemudian saya coba cek ulang. Saya cek kembali kondisi kulkas. Saya coba cek di bagian pintu bawah. Wah, ini sudah terisi semua dan terlihat di sini ada air aqua terasa dingin. Dan di tempat lain juga ini sudah terasa dingin ini air esnya. Oke, untuk pintu bawah saya anggap sudah normal. Dan kemudian saya coba lihat lagi di bagian freezernya. Wah, ternyata sudah diisi juga dan ini es batu yang kemarin kita buat dan kita lihat, wah ini sangat keras, sudah padat, dan artinya untuk pembentukan es batu ini sudah sempurna ya teman-teman. Jadi untuk perbaikan kulkas ini sudah selesai dan misi ini berhasil teman-teman untuk modifikasi total kulkas full inverter. Oke, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa.